Ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu yang pertama adalah kondisi fisik, yaitu faktor gizi dan asupan makanan. Jadi kalau misalkan gizinya terpenuhi, nutrisinya terpenuhi, dan gizi dan nutrisinya itu seimbang, maka perkembangannya itu akan pesat, maka perkembangannya itu nggak akan ada masalah. Nah, terus yang kedua itu adalah kita biasa menemukan seseorang, anak ataupun peserta didik misalkan yang terakhirnya itu dalam keadaan kondisi yang cacat ataupun punya penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini tuh sebenarnya itu ada faktornya, tapi faktornya itu apa saja? Yang pertama adalah faktor pengaruh genetik. Jadi pengaruh genetik ini berasal dari kedua orang tua atau faktor genetik karena adanya kelainan pada kromosom. Terus yang kedua itu adalah ibu yang kurang gizi pada saat mengandung. Nah, gizi ini tuh adalah sangat penting gitu, dimana kalau misalkan gizinya ini terpenuhi, maka anak itu juga akan sehat gitu, akan berkembang dengan bagus gitu. Terus yang ketiga itu adalah obat-obatan dan alkohol. Kita ketahui sendiri bahwa di dalam alkohol dan obat-obatan itu terdapat zat-zat yang negatif gitu. Jadi kalau misalkan ibu itu mengkonsumsi, maka itu akan berdampak buruk juga kepada anaknya. Maka di situ anak bisa terlahir dalam kondisi cacat ataupun penyakit-penyakit lainnya. Terus yang keempat itu adalah radiasi. Jadi kayak misalkan ibu itu punya penyakit kanker, kemudian dia sedang mengandung dan dia harus melakukan pengobatan untuk penyembuhan kankernya dengan cara radiasi sinar X. Nah, radiasi itu bisa berdampak kepada janinnya, bisa berdampak kepada tumbuh kembang dari bayi itu sendiri. Jadi bayi itu bisa terlahir dalam keadaan cacat ataupun memiliki penyakit lainnya. Terus yang kelima itu adalah penyakit yang diderita ibu selama hamil. Kayak misalkan ibu punya penyakit hepatitis, ibu punya penyakit toksoplasma atau mengalami rubella, itu anaknya itu bisa terlahir cacat tubuh ataupun cacat jantung, ketulian ataupun kebutaan dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu adalah keadaan emosi pada saat ibu hamil. Jadi emosi ibu hamil itu kan naik turun ya, nggak menentu. Nah, di situ puncaknya. Jadi kalau misalkan ibu itu ngerasa nggak bahagia, ibu itu ngerasa sedih, ibu itu ngerasa gundah gitu, nah itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang dari janin yang di dalam kandungannya. Terus yang kedua itu adalah kondisi psikis, dimana kondisi fisik dan psikis itu tuh saling berkaitan satu sama lain. Nah, kalau kondisi psikis itu kaitannya dengan mental dan kejiwaan. Jadi kalau misalkan mental atau jiwanya itu sehat, maka perkembangannya juga bisa pesat, perkembangannya juga bisa cepat juga. Yang selanjutnya itu adalah faktor eksternal, yaitu dari lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu mencakup kayak misalkan keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi, atau kebersihan lingkungan. Ini semua itu bisa mendorong perkembangan dari anak. Terus yang kedua itu adalah lingkungan non fisik, yaitu faktor psikososial. Yang pertama itu adalah stimulasi atau rangsangan. Jadi kalau misalkan anak itu diberikan stimulan atau diberikan rangsangan secara terus-menerus, apalagi itu tepat, maka anak itu akan terdorong untuk lebih cepat mempelajari sesuatu gitu. Terus yang kedua itu adalah faktor dorongan atau motivasi. Ketika anak diberikan dorongan atau motivasi secara terus-menerus, apalagi motivasinya itu untuk sesuatu hal yang positif, maka anak itu akan terdorong dengan sendirinya itu untuk melakukan hal itu gitu, sehingga perkembangannya itu akan lebih cepat atau perkembangannya itu akan bagus gitu. Terus yang ketiga itu adalah pola asuh dan kasih sayang. Jadi kalau misalkan pola asuh orang tua ini tepat dan bagus gitu, maka ini bisa berdampak kepada perkembangan anak yang ikut bagus juga gitu. Yang selanjutnya adalah periode perkembangan. Yang pertama itu adalah masa pranatal, yaitu masa konsepsi dari pembuahan sampai melahirkan. Yaitu ciri khasnya itu apa sih? Pertama, yang kelihatan banget itu adalah kan kalau misalkan awalnya tuh kayak cuman titik gitu doang, terus lama-lama membesar, lama-lama kelihatan gitu, terus lama-lama kelihatan tubuhnya, terus bisa kelihatan jenis kelaminnya apa, terus lama-lama makin sempurna dan akhirnya siap untuk dilahirkan. Nah, itu disebut dengan masa pranatal. Terus yang kedua itu adalah masa bayi. Ini dari masa lahir tadi sampai ke 8 atau 24 bulan. Nah, ini tuh masa bayi di mana butuh bantuan orang dewasa karena dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain kecuali harus dibantu dengan orang dewasa gitu atau orang tuanya. Terus yang ketiga itu adalah masa kanak-kanak awal.
ini tuh dimulai dari akhir bayi sampai usia 5 atau 6 tahun. Ini tuh adalah masa prasekolah. Jadi kayak misalkan anak-anak yang PAUD, anak-anak yang TK, ataupun anak-anak di mana fase ini adalah fase bermainnya anak-anak. Terus yang keempat itu adalah masa kanak-kanak tengah, yaitu usia 6 sampai 11 tahun. Masa dimana di sini tuh udah mulai di sekolah dasar kan. Nah, udah mulai keahlian-keahlian dalam bidang calistung ataupun udah mulai berfokus pada prestasi-prestasi. Terus yang selanjutnya itu adalah masa remaja, 10 sampai 12 tahun dan juga 18 sampai 22 tahun. Pada masa remaja ini yang kelihatannya itu adalah fisiknya, dimana mereka tuh mengalami pubertas. Berarti kelihatan banget nih kalau misalkan anak yang udah pubertas sama yang belum tuh kelihatan dari kondisi fisiknya gitu. Dan di sini adalah masa-masa dimana mencari jati diri. Terus yang selanjutnya adalah masa dewasa muda, dimulai dari akhir remaja sampai usia 30 tahunan. Masa dimana individu sudah bisa mandiri terhadap dirinya sendiri maupun terhadap perekonomian, sehingga di masa ini adalah masa dimana dia sudah siap untuk menikah. Nah, selanjutnya adalah masa dewasa muda. Maksudnya adalah masa dewasa tengah, yaitu 40 sampai 60 tahunan. Masa dimana di sini sudah siap untuk membimbing generasi selanjutnya. Jadi kalau misalkan udah kakek berarti membimbing cucu-cucunya gitu. Terus yang selanjutnya adalah masa dewasa akhir sampai dengan kematian. Masa dimana adalah masa yang paling panjang dalam rentang hidup gitu, karena di sini adalah masa terakhir.